Kalau yang langsung, kita harus memiliki adab-adab hakikat yang harus kita penuhi. Makanya dalam hal ini, mari kita ajak, kita berpikir apa sebetulnya makom ingat ini atau zik. Apakah memang mengingat atau bagaimana? Nah, disinilah para hadirin dan jamaah rahimakumullah, para pemirsa dimanapun berada, kita harus memiliki wawasan hakikat untuk mencapai makom ilmunya. Wawasan hakikat untuk mencapai makom ilmunya. Apa contohnya wawasan hakikat itu? Saya percontohkan seperti ini. Kalau ingat, pasti ini judulnya. Judulnya adalah ingat, al-zik. Nah, itu judulnya, ingat, al-zik. Tetapi ingat ini terbagi dua lagi. Ada ingat yang dinamakan mengingat, ada yang diingatkan, ada yang kodratnya mengingatkan. Ingat, mengingat, dan ada kodrat yang mengingatkan. Mana yang bisa? Kalau ingat, yang namanya pernah mengalami lupa seumur-umur dia tidak akan bisa mengingat. Karena lupa ini akan membuat dia kafir kalau sempat ingatan itu yang dibawa mengingat Allah. Yang kedua, mengingat. Nah, ini ingat. Kalau ingat berarti kita sudah pernah bersaksi terhadap apa yang kita lihat. Ini kita akan selalu ingat. Nah, makomnya seperti itu, adalah makom pensaksian. Nah, yang kedua, mengingat. Ini yang mengingat ini siapa? Yaitu yang sudah pasti, yang mengingat itu adalah yang tidak bisa lupa. Siapa yang tidak bisa lupa? Allah. Allah yang tidak bisa lupa. Kalau yang bisa lupa, dia tidak akan bisa mengingat. Berarti yang mengingat itu siapa? Allah. Terus bagaimana dengan kodrat yang mengingat tadi? Dasar-dasar tauhidnya apa? Yaitu yang mengingatkan. Ini dasar tauhidnya. Seorang manusia, dia kalau tidak punya dasar tauhid yang mengingatkan, dia tidak bisa menembus mengingat Allah, kecuali dia telah pernah bersaksi atas itu dalam makom pensaksian. Ingat, mengingat, dan mengingatkan. Nah, sekarang kodrat manusia kalau ingin mengingat Allah harus melalui perantara yang mengingatkan. Nah, siapa yang bisa mengingatkan? Apa kodrat yang mengingatkan? Kita percontohkan, kita melihat tasbih ini. Setelah kita lihat tasbih ini, terus kita ingat.
Kita pasti ingat tasbih ini setelah kita melihat. Nah, kodratnya kemana? Nah, kita pertanyakan, apakah tasbih ini bisa mengingat kita? Tidak mungkin dia bisa mengingat. Tapi kita bisa mengingat dia. Berarti yang mengingat, inilah yang dikatakan yang mengingat. Allah Subhanahu wa ta'ala dia pernah melihat kita. Ya. Nah, setelah turunnya perintah tauhid, maka kita harus melihat kodrat yang dilihat oleh Allah yang sama untuk dasar mengingat yang pernah melihat. Maka lihatlah kodrat Allah untuk dasar mengingat Allah yang pernah melihat kodrat ini. Inilah yang dikatakan zik, mengingat. Inilah yang dikatakan bersifat Allah pada sifatnya sendiri. Ini yang dikatakan asma itu adalah sandaran ayat. Apa yang kamu lihat asmanya itu adalah ayat. Contoh kita lihat daun. Ya. Asmanya daun. Kodratnya hijau. Tapi dia berawal dari sifat, yaitu sebuah kekuatan. Nah, ingin melihat daun yang hakikat, maka kita harus melihat daun itu untuk mengingat hakikat atau sifatnya. Inilah yang dikatakan dengan sebuah ingatan yang tidak bisa kita lupakan. Ingatan yang tidak akan pernah kita lupakan. Jadi yang langsung mengingat Allah tidak bisa. Kenapa? Dawamu zikri wa ala dawamu nisan. Kalau mengingat Allah, lupakan yang lain. Kita hanya untuk melupakan. Apa yang kita lupakan? Tasbih tadi. Kita harus melupakan ini tasbih dan mengingat yang pernah melihat tasbih ini. Allah, 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 Allah. Inilah di saat kita melihat asmanya Allah adalah jasad kita, maka kita harus ingat kepada usulnya adalah sifat. Dan ini ada semua dalam pandangan yang tidak terputus. Jadi barang siapa yang melakukan melihat, maka dia bisa mengingat pada yang dia lihat. Sesungguhnya dia adalah orang yang sangat beribadah kepada Allah. Itu saja sudah ibadahnya tinggi. Kita percontohkan waktu Nabi Musa memohon kepada Jibril ingin melihat Allah. Terus Jibril sampaikan kepada Allah,
Ya Allah, Nabi Musa ingin melihatmu, mohon petunjukmu ya Allah. Di mana dia berdiri Musa itu? Kata Allah, di samping gunung, di depan gunung ya Allah. Iya. Katakan kepada Musa, kalau dia ingin melihatku, dia lihat gunung itu. Kalau gunung itu masih ada, berarti dia telah melihatku. Ternyata begitu Jibril sampaikan kepada Musa, Nabi Musa alaihissalam menatap dengan kusuk kepada gunung itu. Akhirnya gunung itu pecah. Pecah itu artinya apa? Bukan meledak, bukan meletus, tetapi sirna. Sirna bukan hilang juga artinya, tetapi Musa tidak melihat gunung itu lagi. Musa telah melihat sesuatu yang maujud dan akhirnya dia pingsan. Pingsannya bukan pingsannya kita manusia biasa. Dia pingsan, dia tidak bisa mengingat dan tidak tahu apa lagi, tetapi tanya satu itu saja yang dia ingat. Sebuah maujud, sebuah asma besar berdiri di situ, dan dia tidak sanggup menceritakan kepada siapapun kecuali kepada orang yang telah berilmu. Dan makanya kalau kita sudah tahu bagaimana jalan mengingat Allah, pertama mampu melupakan yang dilihat, tapi tidak bisa melupakan yang melihat. Yang kedua, apapun yang dilihat harus mengingat yang melihat. Itulah Allah dalam menceritakan keadaan dirinya kepada semua kita dengan adanya kejadian alam. Allah ceritakan siapa dia dengan alam ini, dengan kalamnya, termasuk dia ceritakan tentang kita terhadap diri kita sendiri. Dia menceritakan tentang dirinya melalui diri kita. Maka yang dikatakan mengingat Allah, tidak ada manusia yang bisa langsung mengingat Allah, kecuali manusia itu mengingat siapa yang melihatnya. Kalau dia merasa selalu dilihat, dia akan teringat kepada yang melihat dia. Begitu dia melihat dia, maka dia teringat akan Allah. Inilah zikir tingkat tinggi. Maka di sini Allah telah mengatakan di surat Al-Baqarah ayat 115. Allah katakan bahwasanya billahi masriqi wal maghribi fa inna maru ali fa sama wajhullah innallaha wasi'un alim. Kepunyaan Allah semua yang di timur dan di barat, maka kemanapun kamu menghadap, disitulah wajahnya Allah. Sesungguhnya Allah maha luas apabila engkau mengetahui. Sami'un alim. Wasi'un alim inilah setelah engkau tahu apa alim itu, alif lam mim.
tentang aku dan Muhammad pada alam ini. Inilah yang dikatakan ingat. Yang bisa mengingat kita hanya Allah. Allah ingat kita. Dan kita harus mengingat Allah melalui kita. Begitulah dijalankan ibadah. Sandaran dari asma, ingat, sandaran dari asma itu adalah sifat. Sifat inilah yang harus diingat dengan perantara asmanya. Jadi kalau kita ingin mendapatkan rasa, tidak lain tidak bukan, kita lihat diri kita dan kita mampu melupakan diri ini untuk mengingat yang melihatnya. Ini yang dikatakan zikir. Dawamu zikri, mampu melupakan. Melupakan yang lain dan mengingat yang melihat kita. Intinya seperti itu. Tapi kalau kita melihat kita masih kita belum beribadah. Pandangan kita itu belum beribadah. InsyaAllah jemaah, selalu kita tingkatkan para hadirin dan hadirat. Bagaimana menetapkan peningkatan pemahaman hakikat kepada Allah. InsyaAllah YouTube Buya Pasaman Timur selalu akan membimbing dan menuntun kita. Bagi jamaah yang ingin mendapatkan tuntunan langsung, silakan saja menghubungi nomor telepon di layar deskripsinya YouTube Buya Pasaman Timur. Silakan menghubungi pengurusnya untuk mendapatkan pemahaman dan pendidikan langsung seminggu sekali dalam grup-grup belajar, tuntunan dan bimbingan mursyid langsung dalam makom tauhid ma'rifatullah. Ingat, Allah tidak pernah memberikan pemahaman kepada orang yang Dia tidak suka, Dia tidak kehendaki. Al-Baqarah 269. Bertahanlah dengan niat yang kuat. Nikmati ilmu itu dengan pandangan, rasakan dengan suaramu dan kalamkan kepada orang yang belum tahu. Afdol, sah. Jangan jadi abid, tapi jadilah seorang alim untuk umat.